Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Marilah pada pertemuan kali ini kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan atas pertemuan kali ini semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baiklah, untuk melanjutkan pelajaran yang lalu telah kita pelajari, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan syuhub-syuhubnya. Sekarang untuk bab yang kedua adalah qanaah, sabar, tawakal, ikhtiar, dan syukur. Kita pelajari bersama pada bab 2 ini. Yang pertama adalah tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Jadi ketika kita memasrahkan sesuatu kepada orang lain itu dinamakan tawakal. Dalam kaitan ini penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan kepada siapa-siapa tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan tawakal yaitu untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemadorotan atau bahaya, yaitu tawakal. Ketika orang sudah tidak punya sifat tawakal, berarti akan membahayakan kepada dirinya sendiri dan membahayakan kepada orang lain. Jika seseorang yang mempunyai sifat tawakal mengalami sebuah kegagalan, maka mereka akan senantiasa merasa ikhlas menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan, karena ia menyadari bahwa segala keputusan Allah pastilah yang terbaik. Jadi kalau Allah itu memberikan putusan kepada hambanya itu adalah yang terbaik, ya. Walaupun kelihatannya di muka kalian itu tidak baik, tapi kalau sudah keputusan Allah itu merupakan keputusan yang terbaik. Itu adalah tawakal, berserah diri atau menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian berikutnya, sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari dicapai dengan motivasi sebagai berikut. Yang pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu adalah yang menguasai dan yang menciptakan alam semesta. Buktinya mana? Kalau kita menyatakan bahwa Allah itu ada, buktinya adalah ada ciptaannya. Ciptaannya mana? Ciptaannya adalah alam semesta beserta isinya, mulai dari langit dan bumi, kemudian isinya tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluknya, kemudian semua hewan, ada hewan yang ada di darat, ada hewan yang di lautan, ya. Itu semuanya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kemudian yang kedua, tahu keutamaan dari sikap tawakal. Jadi mengetahui apa sih keutamaan daripada sikap tawakal tersebut, sikap menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menyadari bahwa manusia banyak kekurangan, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua harus menyadari bahwa diri kita itu merasa banyak kekurangan, ya. Setiap orang yang terpandai
pasti ada yang lebih pandai lagi. Setiap ada orang yang utama, pasti ada orang yang lebih utama lagi. Nah itu, jadi selalu ada yang di atasnya. Nah, yang paling sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim, Maha kasih sayang ya di dunia dan di akhirat, kemudian Maha kaya di dunia dan akhirat, kemudian Maha kuasa, ya seperti itu semuanya ya. Itu yang tercantum dalam Asmaul Husna, yang jumlahnya ada 99 asma Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian berikutnya ayat yang berhubungan dengan tawakal, yaitu surat Al-Maidah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surat Al-Maidah ayat 23, yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi kita semua disuruh untuk benar-benar tawakal ya. Kalau kita belum tawakal, berarti belum dikatakan orang yang beriman dengan sesungguhnya ya. Karena iman itu seperti di pelajaran yang lalu itu disebutkan, iman itu adalah diucapkan dengan lisan ya, diyakinkan dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ketika lisan, perbuatan, dan keyakinan itu kok belum sama, berarti itu belum dikatakan sebagai orang yang beriman ya. Ini masih ada hubungannya dengan tawakal. Kemudian ayat yang kedua, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69, wa qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Al-Anbiya ayat 69, yang artinya, dan kami berfirman, hai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Ini yang hubungannya dengan riwayat atau cerita daripada Nabi Ibrahim yang dulunya karena menguatkan ya agama tauhid ya. Ketika zamannya Nabi Ibrahim itu agamanya namanya belum Islam ya. Namanya sudah Islam tapi masih dikatakan tauhid karena dulu ketika zamannya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu menurut sejarah itu dibakar 3 hari 3 malam, itu tidak mati dan tidak ada rambut satupun yang gosong ya. Itu karena mukjizat daripada Nabi Ibrahim yang dibakar oleh kaumnya yang tidak senang dengan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hubungannya dengan tawakal. Berikutnya yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Yang memilih. Kita hidup di dunia itu disuruh untuk memilih mana yang baik, mana yang jelek, kita disuruh untuk memilih. Kalau memilih yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau memilih yang jelek, maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi hidup adalah pilihan, memilih di antara dua, mana yang baik, mana yang buruk. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya ya. Itu secara istilah. Jadi kalau pengertian ikhtiar secara bahasa dan istilah itu lebih panjang pengertian secara istilah, lebih terperinci. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya
dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Ya. Orang mau, contohnya orang ingin menjadi orang pandai, maka harus berusaha mencari ilmu. Caranya mencari ilmu bermacam-macam, ya, dengan mengaji, ya, dengan bersekolah, ya, dengan membaca buku, dengan membaca alam di sekitarnya. Itu namanya sudah berikhtiar agar menjadi orang yang mengetahui yang dulunya kita belum tahu, sekarang menjadi tahu karena kita mau belajar. Namanya ikhtiar. Kalau tidak ikhtiar kita tidak akan berubah, ya. Contoh misal kita sebagai siswa-siswi MTS, ya. Kita ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Ya kita harus berusaha. Walaupun kita belajarnya tidak ke sekolah, belajarnya di rumah, tetap kita harus bersemangat, harus sama seperti kita belajar di sekolah, harus sama seperti kita berhadapan dengan seorang guru, ya. Menghormati ilmunya, menghormati gurunya, menghormati orang tua, menghormati para ustadz-ustadznya, ya. Menghormati Nabi dan Rasul, menghormati, ya, semuanya harus dihormati dengan baik agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Itu yang hubungannya dengan ikhtiar. Dalil tentang ikhtiar dalam Al-Quran yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini yang hubungannya dari Al-Quran adalah untuk berikhtiar, untuk selalu berusaha, ya. Jadi berusaha dan doa itu yang menjadikan kita sukses. Kalau kita hanya berdoa tidak mau berusaha, berarti tidak akan jadi. Kalau kita hanya berusaha tanpa doa, juga kita kurang sempurna. Maka harus kedua-duanya dilaksanakan atau dilakukan. Kemudian contoh ikhtiar seperti belajar dengan tekun akan mendapat nilai yang baik. Belajar dengan tekun, ya, dengan rajin, tanpa mengeluh, ya, walaupun dengan suasana yang seperti ini harus bersemangat, ya, tidak boleh putus asa, ya. Semangat belajar agar mendapatkan nilai yang baik, ilmu yang bermanfaat. Seorang ayah bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan lain sebagainya, ya. Seorang ayah, semua ayah ibu kalian, orang tua kalian itu pasti bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu juga termasuk ikhtiar, ya, berusaha, ya, mencari kebutuhan hidup untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya. Itu adalah dalil tentang ikhtiar dalam Al-Quran. Ya, sampai di sini silahkan kalian belajar yang semangat, tidak boleh mengeluh, ya. Harus selalu semangat untuk belajar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat, ya. Silahkan kalian belajar, ya, itu di buku Akidah kelas 8, kemudian di buku LKS Akidah kelas 8, kemudian di Google, kemudian di sumber-sumber lain yang berhubungan dengan mata pelajaran Akidah kelas 8. Sampai di sini, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.